Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel kita Sobat Belajar Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang soal jurnal penyesuaian. Nah, ini soal request dari teman-teman kalian. Teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita menganggap bahwa kalian sudah belajar konsep dasar tentang jurnal penyesuaian ya, sehingga di sini tinggal praktis atau latihan. Dan ini saya berikan jawabannya. Oke, ingin tahu caranya? Kita bahas satu persatu. Nanti jika ada yang kurang jelas atau mungkin saya keliru, bisa diingatkan di kolom komentar ya, karena ini kita belajarnya saya syutingnya pas malam-malam. Baik, teman-teman. Ini ada soal neraca saldonya, dan ini ada data penyesuaiannya. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Sebelum kita masuk soal, ya, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening yang ada di nilai saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Baik, teman-teman, kita akan buatkan oret-oretan dulu, dan ini nanti kita bisa jawab di sini nanti ya. Yang pertama, surat-surat berharga yang dimiliki berupa obligasi nilai nominalnya Rp1.500.000 dengan bunga 20%. Bunga dibayar tiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Obligasi itu surat berharga, teman-teman, sehingga setiap setahun sekali akan mendapatkan bunga ya. Nah, kebetulan di sini pembayarannya itu per tanggal 1 September dan 1 Maret. Di sini adalah kendalanya, yaitu pembayaran kalau kita hitungnya kan di belakang. Misalkan 1 Maret berarti hitungnya 6 bulan ke belakang. September 6 bulan ke belakang. Nah, kalau 1 September berarti dari 6 bulan, yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu nanti dibayarkan di 1 September. Problemnya sekarang adalah ketika membayar di 1 Maret, yaitu bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari, Maret. Ini 6 bulan ini ternyata melewati nilai buku atau bulan Desember. Saya tulis dulu aja di sini ya. Nah, obligasinya nilainya berapa? Nilainya Rp1.500.000. Sedangkan bunganya itu 20%. 20% dan pembayarannya dibayar per tanggal 1 September dan 1 Maret. Kalau 1 September oke, tidak bikin masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pembayaran 1 Maret, yaitu harus mulai menghitungnya bisa mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, ini ada 6 bulan. Ini yang masalahnya adalah di 4 bulan ini, karena harus melewati bulan Desember atau nilai buku. Nilai buku itu biasanya 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, maka untuk menghitungnya kita bisa ini hitungannya.
4 bulan ini selama setahunnya berapa? 12 dikalikan bunganya 20% kali angkanya 1.500.000 rupiah. Kita corek yang paling mudah. Coret ini dengan 0, lalu 4 dengan 12, ini 3, ini coret ini 5, berarti ketemunya 20 kali 5 dengan 100, nolnya ada 3123. Nah, angkanya sudah ketemu. Lalu jurnalnya bagaimana? Jurnalnya berarti karena kita akan dapat pendapatan tapi belum dibayar, maka namanya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga senilai angka ini ya, 100.000 di debit dan 100.000 ini untuk mendapat bunga di kredit. Selesai untuk soal penyesuaian yang A. Berikutnya yang B. Saya baca soalnya. Persediaan perlengkapan tersisa sebesar 1.200.000. Teman-teman, kalau kita melihat di sini, jadi ini perlengkapan tersisa ya. Perlengkapan tersisanya artinya yang ada itu nilainya 1.200.000 di akhir. Nah, padahal perlengkapan yang ada di nilai saldo di sini nilainya 2.800.000. Nah, perlengkapannya itu ada 2.800.000. Maka yang terpakai berapa? Yang terpakai adalah 2.800.000 dikurangi 1.200.000, ketemunya 1.600.000. Lalu bagaimana AJP-nya? Ayat jurnal penyesuaiannya ini juga. AJP-nya adalah otomatis beban perlengkapan senilai 1.600.000 di debit ini ya, pada perlengkapan di kredit. Oke, ini yang B. Paham teman-teman? Semoga paham ya. Lalu kita masuk ke soal yang C. Soal yang C yaitu asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 November untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, teman-teman, sebenarnya ini soal perlu banyak konsep pembelajaran ya. Ini berkaitan dengan akun-akun dibayar di muka. Di sini nanti ada pakai metode harta dan metode beban. Tapi karena hari ini kita langsung mengerjakan, maka konsepnya kita anggap mungkin next aja konsepnya ya. Ingat teman-teman, kalau ada akun di neraca saldo, kuncinya di neraca saldo ini ada ini asuransi dibayar di muka, maka ini dipastikan pasti pakai metode harta. Nah, kalau pakai metode harta, maka
ini kan metode harta ya, metode harta, karena di neraca saldo ada asuransi pribadi muka, maka ini menjadi ini beban asuransi pada debit, dan satunya asuransi dibayar dibuka. Ini memang kalau kita membahas ini secara detail mungkin agak lama teman-teman. Lalu angkanya bagaimana angkanya? Teman-teman bisa lihat lagi di soal itu ya. Pembayarannya di bulan November untuk 1 tahun. Pada di sini kita ada penyesuaian di mana? Karena masuk di bulan Desember. Berarti ada berapa bulan ini? Ada 2 bulan ya. Ya, ngitungnya berapa? 2 per 12 dikali angkanya berapa itu? Angkanya adalah asuransi pribadi muka 1.200.000. 1.200.000 kita coret, maka ini ketemu tinggal 200.000. Nah, maka yang menjadi beban di sini adalah 200.000 rupiah, dan ini asuransi dibayar mukanya adalah 200.000 rupiah. Baik, itu yang C. Berikutnya lagi yang D. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Kendaraan disusutkan, ini dia, kendaraan disusutkan 400.000 per tahun. Bagaimana? Tinggal saja ya. Kalau soal penyusutan, maka pasti nanti jurnalnya begini: beban penyusutan kendaraan, pasti begitu nanti. Pada gandengannya pasti akumulasi penyusutan kendaraan. Angkanya tadi otomatis ya 10% dikali nilainya, yaitu kendaraannya. Oh sudah nggak ada persentase ini, langsung berarti ya, masuk aja ini berarti untuk berikutnya. Berarti angkanya yaitu 400.000 rupiah. Baik, ini yang D, masih sederhana ya. Berikutnya yang E. E yaitu peralatan seharga 4 juta disusutkan 10%. Nah, ini maksud saya ada 10%-nya. Berarti ini beban penyusutan peralatan pada apa? Pada akumulasi penyusutan peralatan. Tadi 10% ya teman-teman ya. Dari berapa nilainya nilainya tadi yaitu 4 juta. Nah, kita coret ini, maka bertemulah 400.000, dimasukkan sini 400.000. Berarti penyusutannya itu adalah 400.000. Oke, yang E sudah selesai. Berikutnya lagi kita bahas untuk yang F. Nah, ini yang F ini lumayan ya. Yang F ini tingkatannya lebih menantang sedikit. Kita baca soalnya teman-teman. Pendapatan diterima di muka sebesar 2.400.000 berasal dari kontrak penyelesaian taman dan dekorasi rumah di Bogor Residence untuk 4 rumah dengan harga sama untuk masing-masing rumah. Sampai tanggal 31 Desember
baru diselesaikan 3 rumah. Artinya uang mukanya sudah dapat 2.400 ya, tapi yang dikerjakan selesai hanya baru 3 di akhir 2019. Nah teman-teman, kalau melihat soal seperti ini, soal model begini biasanya bisa ada pakai pengakuan utang pendapatan ataupun pakai metode laba rugi nanti ya, seperti itu. Kalau utang pendapatan itu neraca. Nah kalau seperti ini kita bisa melihat di sini pendapatan diterima di mukanya ini. Nah kalau ada pendapatan diterima di muka, maka ini kita pakai ya, kita catat itu pendekatan neraca ya, atau utang pendapatan. Nah ini, nah kita kerjakan di sini ya. Oke, sehingga teman-teman tidak bingung nanti ini bagaimana cara mengerjakannya ya. Maka ini nanti pasti di sini pendapatan diterima di muka dan dikredit ini pada pendapatan jasa. Nah tadi berapa yang sudah dikerjakan dari 3, tulis aja di sini 3/4 dikali berapa pendapatnya terimanya 2.400.000, maka kita coret ini 6, ini 18, ini 1.800.000. Ini nanti yang diakui menjadi pendapatan nantinya ya. Nah maka dimasukkan di sini, ini menjadi debitnya, ini kredit 1.800.000, ini menjadi 1.800.000. Nah ini F. Yang terakhir G, gaji karyawan yang masih harus dibayar 200.000. Maka kalau gaji karyawan yang belum dibayarkan menjadi beban gaji dan utang gaji. Ini debit, ini kredit. Lalu pasangan begini teman-teman, beban gaji. Beban gajinya berapa angkanya? Beban gajinya berarti 200.000 rupiah. Ini juga 200.000 rupiah. Oke teman-teman, itu adalah cara pengerjaan jurnal penyesuaian, dan untuk hasilnya harus kita rekap seperti ini jadinya. Nah ini adalah hasil akhirnya. Oke teman-teman, itu dulu dari saya, dan jika ada pertanyaan atau mungkin komentar bisa ya di-sharekan di kolom komentarnya tentunya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.